Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Wisnu. Dayeuh Pakuan Pajajaran dan arti nama Pajajaran. Sebagai orang Sunda, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan nama Pajajaran. Sebuah nama yang sangat legendaris mengingatkan kita pada romantisme kejayaan Sunda di masa lalu. Pajajaran sering disebut pada carita-carita pantun untuk menamai kerajaan yang berwilayah di bagian barat Pulau Jawa ini. Nama Pajajaran banyak digunakan sebagai nama lain untuk menyebut nama kerajaan Sunda atau Sunda Galuh. Seperti halnya nama Nusantara yang digunakan untuk menyebut Indonesia pada saat ini. Di Asia Tenggara pada masa lalu, ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Nama Pajajaran sendiri sebetulnya merupakan nama lengkap dari Dayeuh atau ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Hal ini seperti tercatat dalam prasasti Kabantenan, lempengan pertama dan kedua, yang menceritakan tentang penitipan ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sambawa. Ong awignam astu, nihan sakakala rahyang niskala wastu kancana, pun turun karahyang ningrat kancana, maka nguni kasusuhunan ayeuna di Pakuan Pajajaran, pun mulah mo mihape dayeuhan di Jayagiri jeung dayeuhan di Sunda Sembawa. Artinya, semoga selamat, inilah tanda peringatan rahyang niskala wastu kancana, turun kepada Hyang Ningrat Kancana, kemudian diamanatkan kepada susuhunan yang sekarang di Pakuan Pajajaran, telah menitipkan dayeuhan di Jayagiri dan dayeuhan di Sunda Sembawa. Sebuah versi yang lain menyebutkan bahwa penggunaan istilah Pajajaran untuk nama kerajaan Sunda sebenarnya mulai digunakan pada masa Prabu Susuk Tunggal, ayah mertua Sri Baduga Maharaja. Hal ini dikemukakan dalam tulisan Aca Sasmita dan Edi S. Ekajati. Pada waktu Sang Haliwungan berusia 13 tahun, ia diangkat menjadi Raja Muda Sunda dengan nama Abiseka Prabu Susuk Tunggal, Baginda memerintah di Pakuan Pajajaran. Hibid 229. Lalu, di manakah lokasi ibu kota Pakuan Pajajaran? Lokasi ibu kota Pakuan Pajajaran sendiri oleh Tom Pires tahun 1513 Masehi di dalam The Suma Oriental disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda disebut Dayo atau Dayeuh. Itu terletak sejauh 2 hari perjalanan dari Kalapa atau Jakarta sekarang. Menurut laporan VOC, perjalanan dari bekas benteng Pakuan ke Muara Ciliwung, tempat benteng VOC, memakan waktu 2 hari. Sementara dalam naskah Bujangga Manik disebutkan bahwa lokasi keraton Pakuan berada di hulu sungai Cipakancilan. Saur Sang Maha Pandita, di mana eta geusana? Ender nu ceurik sadalem, seok nu ceurik sajero, midangdam sakadatuan, molain di Pakancilan, tohaan eukeur nu mangkat Perbu Jaya Pakuan. Artinya, Sang Maha Pandita berkata, di mana terjadinya peristiwa ini, seluruh istana menangis, meraung dengan keras, seluruh keraton meratap. Tidak lain di Cipakancilan, seorang pangeran akan berangkat Prabu Jaya Pakuan. Begitu pula dalam Kropak 406 atau yang biasa disebut Naskah Carita Parahyangan, menyebutkan lokasi dari keraton Pakuan dan menyebutkan mengenai kisah pendirian keraton Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Di inya urut kadatuan, kubu Jangga Sedamana, ngaran, Sri Kadatuan Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Anggeus tatuluy diperbokta ku Maharaja Tarusbawa, deung Bujangga Sedamana, disiar kahulu Cipakancilan, katimu Bagawat Sunda Mayajati, ku Bujangga Sedamana dibaan kahareupeun Maharaja Tarusbawa. Artinya, di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamana diberi nama
Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sedamana. Dicari ke hulu Cipakancilan, ditemukanlah Bagawat Sunda Mayajati. Oleh Bujangga Sedamana, dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa. Dari naskah Bujangga Manik dan naskah Carita Parahyangan ini, kedua naskah itu menyebutkan bahwa lokasi keraton berada di hulu sungai Cipakancilan. Sementara dalam sumber eksternal tercatat, dalam laporan untuk VOC, Peter Scipio menyebutkan lokasi bekas keraton Pajajaran yaitu catatan perjalanan antara Parung Angsana, Tanah Baru, menuju Cipaku dengan melalui Tajur. Kira-kira lokasi pabrik Unitex sekarang. Berikut adalah salah satu bagian catatannya. Jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku adalah lahan yang bersih, dan di sana banyak sekali pohon buah-buahan, tampaknya pernah dihuni. Lukisan jalan setelah ia melintasi Ciliwung, ia mencatat, melewati 2 buah jalan dengan pohon buah-buahan yang berderet lurus, dan 3 buah runtuhan parit. Dari anggota pasukannya, Scipio memperoleh penerangan bahwa semua itu peninggalan dari Raja Pajajaran. Dari perjalanannya disimpulkan bahwa jejak Pajajaran yang masih bisa memberikan kesan wajah kerajaan hanyalah situs batu tulis. Penemuan Scipio segera dilaporkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Campuys kepada atasannya di Belanda. Dalam laporan yang ditulis tanggal 23 Desember 1687, ia memberitakan bahwa menurut kepercayaan penduduk, bahwa istana tersebut, terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja Pajajaran, sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Rupanya laporan penduduk Parung Angsana ada hubungannya dengan seorang anggota ekspedisi yang diterkam harimau di dekat aliran Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus 1687. Diperkirakan situs batu tulis pernah menjadi sarang harimau dan ini telah menumbuhkan mitos adanya hubungan antara Pajajaran yang sirna dengan keberadaan harimau. Lalu, apakah arti dari kata Pajajaran tersebut? Hingga saat ini, sudah banyak para ahli yang mengartikan nama Pajajaran, di antaranya adalah Raden Ngabei Purbacaraka tahun 1921. Dalam tulisan The Batu Tulis bis Buitenzorg, batu tulis dekat Bogor, ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan, 1W. Ini tertulis dalam prasasti batu tulis. Dalam lidah orang Sunda, itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran menurut Purbacaraka berarti istana yang berjajar atau Einrichtenhofen. K.F. Hall tahun 1869 dalam tulisannya berjudul The Batu Tulis The Buitenzorg, batu tulis di Bogor, Hall menyebutkan bahwa dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Hall, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar atau Opprienstein Paku Bumen. Dalam naskah Carita Warugaguru tercatat, diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Parwa II, Sarga III, halaman 204-205, menyebutkan nama dan pendiri keraton di Pakuan. Hana Puanung mengadegnya Pakuan Pajajaran, lawan kadatuan Sang Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yata Sang Perbu Tarusbawa. Artinya, adapun yang mendirikan Pakuan Pajajaran beserta keraton Sang Bima Punta Narayana Madura Suradipati adalah Sang Prabu Tarusbawa. Sementara dalam naskah Carita Parahyangan disebutkan,
Sang Susuk Tunggal, inyana nu nyieuna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, nu mikadaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, Sang Susuk Tunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran, yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga atau Prabu Siliwangi. Jadi yang disebut Pakuan itu adalah kadaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton, atau istana. Jadi, tafsiran Purbacarakala yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang, tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Panca Persada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surosoan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah, mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran saja. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya, nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Pun, sapun, tabepun, rahayu.